Shalom, apa kabar saudara dan saudari? Semoga Anda sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sehat, sentiasa berada dalam naungan jagaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Perkongsian kita pada kali ini bertemakan membangun hubungan yang harmoni. Tema kita membangun hubungan yang harmoni. Apa itu membangun? Membangun adalah sebuah kata kerja yang hidup, yang menunjukkan kepada sesuatu yang dikerjakan, sesuatu yang dilakukan, sesuatu yang diusahakan ataupun dikerjakan sehingga selesai. Itulah maksudnya membangun. Contohnya kampung E dan kampung B. Di antara tengah-tengah kampung E dan kampung B ini ada sebuah sungai. Jadi supaya terjalinnya hubungan di antara penduduk kampung E dan kampung B ini, mereka harus membina sesuatu. Mereka harus membangun sesuatu. Mungkin harus membangun sebuah jembatan, ataupun mungkin mereka juga harus membangun perahu, bot, ataupun mereka harus membangun jalan raya di darat. Supaya penduduk kampung E dan kampung B ini boleh berhubungan di antara satu dengan yang lain. Itulah maksudnya membangun hubungan yang harmoni, mencipta, mengusahakan supaya wujudnya adanya hubungan yang harmoni. Yang kita bangunkan adalah hubungan yang harmoni. Apa itu hubungan? Hubungan adalah pertalian, ada kaitan, ataupun pada mulanya tiada hubungan, akhirnya boleh ada hubungan, yaitu jikalau dicipta, jikalau kita ciptakan hubungan itu. Contohnya pada mulanya kita tidak kenal, tapi kita berkenalan dan kita bertanya, siapa namamu? Jadi bila kita berkenalan dengan orang tersebut, jadi terjadilah sudah perkenalan di antara kita dengan orang tersebut. Jadi itulah namanya hubungan ataupun membangun hubungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sangat penting membangun sebuah hubungan. Di manakah bermulanya membangun hubungan yang harmoni ini? Adakah membangun hubungan yang harmoni ini bermula dari gereja ataupun bermula di sekolah? Membangun hubungan yang harmoni harus bermula dari rumah kita, dari keluarga kita, dari diri kita sendiri. Siapakah yang bertanggung jawab untuk membangun hubungan ini? Adakah kepala rumah tangga? Sebab dia kepala rumah tangga, maka dialah yang bertanggung jawab membangun, mencipta, menghasilkan, mengusahakan hubungan yang harmoni. Ataupun adakah kerana dia adalah ibu rumah tangga, sepenuh masa duduk di rumah. Jadi ibu rumah tangga ini yang bertanggung jawab untuk menghasilkan hubungan yang harmoni. Ataupun adakah si abang atau si kakak, sebab lebih tua, jadi mereka inilah yang bertanggung jawab untuk membangun hubungan yang harmoni. Perkongsian kita pada kali ini memberitahu kita bahwa setiap pribadi ahli dalam sebuah keluarga itu bertanggung jawab membangun hubungan yang harmoni di dalam keluarganya. Untuk membangun hubungan yang harmoni, kita harus punya ilmu. Kita harus punya ilmu. Ilmu dari mana kita dapat? Kita harus punya dasar. Sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita harus punya ilmu, tahu dari manakah kita memperolehi ilmu ini. Ilmu ini kita perolehi dari Alkitab, firman Tuhan. Mari kita lihat Lukas pasal 6. Lukas 6 ayat 47 dan ayat yang ke-48. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku
serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Yesus berkata, barang siapa yang datang kepadaku, bertobat, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan, dan kemudian melakukan perintahnya, firman-Nya. Dalam perintahnya itu, ada satu perintah yang mencangkupi keseluruhannya, yaitu kasih. Dan Yesus berkata, barang siapa yang melakukan perintahku, ia seperti seorang yang menggali dalam-dalam, yang membuat rumahnya, dia buat dasar lalu dia gali dalam-dalam. Dia punya dasar yang kokoh, yang kuat. Walaupun dilanda air bah, banjir bah, dia tetap kokoh, tidak tergoyahkan. Dilanda banjir bah, banjir besar, tapi tidak tergoyahkan. Tidak semestinya, ya, apabila kita sudah percaya kepada Tuhan, tiada masalah. Tetap ada. Selagi kita di dunia, kita sama seperti orang lain akan menikmati hujan, panas terik, mendung, dan sebagainya. Kita akan melalui semuanya. Kemarau, musim hujan, ya kita akan lalui semuanya itu. Tetapi apa jua yang kita alami di dunia ini, kita akan tetap kokoh. Apabila kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam keluarga kita, dan apa jua yang kita putuskan dalam keluarga kita harus berdasarkan firman Tuhan, Alkitab, kata firman Tuhan. Jadi itulah ilmu, dasar pendidikan di dalam keluarga kita, bahkan dalam diri kita secara pribadi. Apa itu hubungan? Ya, hubungan adalah ada pertalian, ada persaudaraan, ada kaitan, ya, ada sangkut pautnya. Hubungan juga lebih kepada berkomunikasi. Apa itu berkomunikasi? Bercerita, bertanya kabar, dan itu bukan sahaja setakat itu. Bukan setakat kita harus bertanya dan menjawab, tetapi berkomunikasi dia lebih daripada itu. Yaitu apabila menghadapi masalah, persoalan, akan duduk bersama-sama, membincangkannya, menyelesaikannya bersama. Itulah kata berkomunikasi. Menyelesaikan segala kemiskinan, segala syakwa sangka, diselesaikan bersama. Kalau salah, akun dan harus minta maaf. Kalau kita di pihak yang benar, kita harus memaafkan dan harus rendah hati. Itulah isi berkomunikasi dan menerima segala pandangan, ya, menerima segala pandangan dan mengambil yang baik. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, Roma pasal 12 ayat yang ke-10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Hendaklah kamu saling mengasihi. Jadi, berhubungan itu di dalamnya ada kasih. Saling mengasihi dan saling mendahului, memberi hormat. Tanpa memandang pangkat, tanpa memandang usia, umur, dan jantina. Harus saling mendahului, memberi hormat. Ya, karena saya lebih tua, jadi kaulah yang dulu memberi saya hormat. Ataupun yang muda berkata, sebab kau lebih tua, kaulah patutnya memberi contoh kepada saya yang muda. Kalau semua orang berpikir seperti ini, macam mana? Ya. Tetapi firman Tuhan mengajak kita, hendaklah kamu saling mengasihi dan saling mendahului, memberi hormat. Jangan tunggu orang lain. Sendiri yang memulainya. Sendiri yang memulainya. Jangan tunggu orang lain untuk melakukannya. Kita harus sendiri memulai, melakukan, menjalinkan perhubungan yang baik, saling mengasihi,
saling menghormati di antara satu dengan yang lain. Itulah perhubungan. Perhubungan juga ya saudara dan saudari, bukan setakat sebab kita ada perkalian. Sesuatu hubungan yang mungkin ada hubungan yang sudah mulai kendur, ya, sudah mulai pudar, manisnya sudah mulai tawar. Mungkin ada hubungan yang sudah rusak. Tapi kita tiada pilihan. Kita harus membangun hubungan itu kembali. Kita harus mencipta hubungan itu kembali. Kita harus mencipta hubungan itu kembali. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengasihi. Kita harus mendahului untuk melakukannya. Jadi di sini ego kita harus dibuang. Kita harus gentleman, ya. Kita harus menjadi seorang yang budiman. Budiman, ya, bukan saja untuk kaum pria, tapi juga untuk kaum perempuan. Kita harus budiman. Kita harus duluan, ya. Kita harus saling mendahului. Jangan tunggu. Kalau kau tunggu, maka timbullah perkataan terlambat sudah. Jadi kita tidak mau berada seperti itu. Kita harus berusaha, kita harus mengerjakan, kita harus menghasilkan sebuah binaan hubungan yang harmoni. Apa itu harmoni? Ya, harmoni digambarkan oleh Mazmur 133 ayat yang pertama, berkata demikian, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sungguh alangkah baiknya. Baik kelihatan di luar, ya. Di luar kelihatan baik, sehingga yang kelihatan baik itu membuat hati kita berasa senang. Bukan saja kita yang hidup yang harmoni, bahkan orang lain yang melihat kehidupan kita, hubungan kita yang harmoni itu juga berasa indah di sini, indah di hati, dapat dirasakan. Kebahagiaan kita itu orang lain dapat dirasakan, saudara. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Daud memiliki ramai anak. Daud punya anak-anak sudah semestinya punya keinginan masing-masing, pikiran, pendapat, perangai yang berbeza-beza. Jadi sungguh pun demikian, Daud berkata, sungguh alangkah baiknya, ya, sungguh pun berbeza, ya, sungguh pun perangai masing-masing lain, ya. Namun apabila kita saling mengasihi, saling mendahului, memberi hormat, maka ya, kita akan boleh duduk diam, tinggal bersama dengan rukun. Sungguh pun berbeza. Perbezaan bukan penghalang untuk kita bisa tinggal bersama dengan rukun apabila kita mendasarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, mari kita sentiasa membangun hubungan yang harmoni di mana juga kita berada. Mari kita pelihara keharmonian dalam keluarga kita. Mari kita melihara keharmonian di mana juga kita berada. Di gereja, keluarga kita, di sekolah, di tempat kerja kita. Jikalau kita ada perselisihan paham, ada pergaduhan dengan orang lain, di keluarga kita, tempat kerja, ataupun siapapun itu, mari kita bina hubungan itu menjadi hubungan yang baik, yang harmonis, saudara. Ya, mari kita pulihkan hubungan itu. Jangan tunggu, ya, kita sendiri yang harus memulainya. Inilah yang diajarkan kepada kita di perkongsian kita pada kali ini. Semoga Anda diberkati melalui perkongsian kita pada kali ini. Kita bertemu lagi di lain perkongsian.